Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Intelligent Collaboration AI in Maintaining Biodiversity. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Ada Sekar Bulandari, ada Dizananda Putri, Davita Maheswari, Randy Rifki Ramadan, dan Gina Rahma Subroto. Baik, untuk pembahasan. Baik, di sini ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, pengertian, keterkaitan, dan teknologi. Latar belakang. Artificial Intelligence atau biasa disingkat dengan AI memiliki keterkaitan dengan biodiversitas melalui penggunaan teknologi AI dalam penelitian, pemantauan, dan pemeliharaan keanekaragaman hayati. AI juga dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam upaya penyelamatan biodiversitas seperti mencegah kepunahan spesies hewan dan tumbuhan. Teknologi AI dapat membantu menyelamatkan lahan dari kebakaran liar, memantau dan juga menjaga habitat laut, dan membantu mengatasi sejumlah masalah iklim utama di bumi. Penggunaan AI pada riset modeling biodiversitas dapat membantu memprediksi suatu populasi berkembang di masa yang akan datang, mempertahankan populasi spesies tertentu, dan membantu pengelolaan hutan. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek melalui computer vision, mengolah data lebih dalam machine learning, dan membantu dalam pemetaan biofisik vegetasi, untuk menghitung karbon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu biodiversitas. Nah, biodiversitas atau keanekaragaman hayati adalah keragaman hayati pada tingkat gen, spesies, dan habitat yang menjadi salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Lalu, uh, next. Lalu, ada pengertian dari AI sendiri. Nah, AI sendiri itu merujuk pada kemampuan mesin atau untuk meniru kecerdasan manusia yang mencakup berbagai teknik dan metode yang menggunakan komputer untuk memahami, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. Next. Selanjutnya, keterkaitan AI dengan biodiversitas. Nah, kekaitan keduanya ini berawal dari para ilmuwan yang menggunakan kecerdasan buatan untuk melawan hilangnya keanekaragaman hayati dengan menganalisis jumlah besar data, memantau ekosistem, dan melihat tren dari waktu ke waktu. Tidak seperti metode konversi yang dapat mengganggu ekosistem atau memerlukan banyak waktu, tenaga, dan sumber daya. AI memiliki potensi untuk menganalisis data dunia yang besar dengan jumlah yang besar dan cepat dan efektif. Jadi semakin banyak peneliti yang beralih dari kecerdasan buatan AI untuk memantau keanekaragaman hayati dan mendukung upaya membantu spesies dan yang terancam punah. Baik, izin masuk moderator. Di sini terdapat 3 kemampuan dari AI tersebut sendiri untuk biodiversitas. Yang pertama, AI membantu lahan kebakaran. Teknologi yang digunakan dalam sistem tersebut adalah First Case AI yang dikembangkan oleh perusahaan seperti Wildfire AI. Teknologi ini memanfaatkan analisis citra satelit dan machine learning untuk mendeteksi dan memprediksi kebakaran hutan secara akurat dan cepat. Lalu yang kedua, AI yang membantu dan menjaga habitat laut. Teknologi AI yang digunakan untuk memantau dan menjaga habitat laut adalah Coral Vision yang dikembangkan oleh para peneliti di Universitas of Queensland dan Coral Vision ini menggunakan teknologi penginderaan jauh dan machine learning untuk memantau kesehatan terumbu karang secara real time. Lalu yang ketiga ada AI yang membantu mengatasi masalah iklim utama di bumi. Teknologi AI yang digunakan untuk mengatasi masalah iklim utama di bumi adalah Climate Informatics. Ini adalah bidang penelitian
yang menggunakan kecerdasan buatan dan analisis data untuk memahami, memprediksi, dan mengurangi dampak perubahan iklim. Next. Masuk ya, moderator. Di sini ada AI yang membantu pemantauan satwa yang dilindungi. Kamera thermal inframerah adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi dan merekam radiasi panas yang dipancarkan oleh objek. Radiasi ini disebut inframerah dan berada di luar spektrum cahaya yang terlihat oleh mata manusia. Kamera thermal ini menggunakan sensor khusus yang dapat mendeteksi perbedaan suhu antara objek dan latar belakangnya, dan kemudian mengonversi informasi tersebut menjadi gambar berdasarkan perbedaan suhu yang terdeteksi. Baik, izin melanjutkan. Penggunaan kamera terma inframerah yang pertama, pendeteksian pada malam hari. Kamera termal dapat mendeteksi aktivitas satwa bahkan saat kondisi cahaya rendah atau di malam hari. Hal ini memungkinkan para peneliti untuk memantau perilaku satwa yang dilindungi tanpa mengganggu mereka selama waktu istirahat atau aktivitas malam. Yang kedua, pemantauan tidak terlihat. Beberapa satwa yang dilindungi memiliki sifat tersembunyi atau jarang terlihat pada kondisi cahaya biasa. Kamera termal dapat membantu dalam mendeteksi dan memantau satwa-satwa ini yang mungkin sulit diamati secara langsung. Next. Recording udah. Baik, izin melanjutkan, yaitu selanjutnya pendeteksian pergerakan. Kamera termal dapat mendeteksi pergerakan satwa berdasarkan panas yang dipancarkan oleh tubuh mereka. Hal ini memungkinkan para peneliti untuk memantau migrasi, aktivitas harian, dan pola pergerakan satwa yang dilindungi. Kemudian ada deteksi keberadaan. Kamera termal dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan satwa yang sulit diamati secara langsung, terutama di habitat yang sulit dijangkau atau terpencil. Hal ini memantau dalam pemantauan populasi dan distribusi satwa yang dilindungi. Yang terakhir yaitu ada perlindungan dari pemburu dan pencuri. Dengan menggunakan kamera termal, petugas konservasi dapat memantau area yang rentan terhadap kegiatan pemburu ilegal atau pencurian satwa. Hal ini memungkinkan tindakan pencegahan lebih awal dan melindungi satwa yang dilindungi dari ancaman tersebut. Selanjutnya. Baik, sekian pemaparan materi presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Melestari selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.